Terima kasih Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala yang sudah menyampaikan materi buat kita semua. Ya, catatan dari saya, dari sisi orang tua, seberapapun masalah, seberapapun berat, kita harus tetap semangat di hadapan anak-anak kita. Jadi orang tua itu harus selalu memberikan motivasi yang terbaik buat anak-anak kita. Orang tua harus menjadi teladan rohani. Kemudian orang tua harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, orang tua harus menjadi teman. Dan yang dari Pastor Yoel disampaikan kalau Anda stres, bermasalah, tidur, makan, tidur, makan. Itu solusinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Asar bisa mengumpulkan pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan atau Pastor langsung? Oke, baik. Ya, kita langsung pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan. Menurut Dr. Hans, obat-obatan tidak bisa menyembuhkan, tetapi hanya untuk mengurangi sementara sakitnya. Hanya Yesus atau Tuhan saja yang bisa menyembuhkan. Benar memang, bila yakin gak minum obat, masalah jadi sehat. Karena saya pun sudah mengalaminya. Untuk lepas obat dan kembali sehat. Ini pertanyaan atau pernyataan? Sepertinya pernyataan ya, tetapi puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menolong. Jadi obatnya sudah ditinggalkan dan kemudian mengalami kesembuhan dan sehat karena percaya kepada firman Tuhan. Pak Tri, saya izin menanggapi. Dr. Hans ya, itu yang tanggal 28 November akan saya undang ke Malang untuk memberikan materi untuk, jadi dia adalah dokter yang tidak terlalu banyak mengunggulkan obat, jadi natural. Dia akan mengajar kita semua satu aliran, makanya saya bilang sefrekuensi, karena saya juga gak terlalu mengunggulkan obat, karena itu bisa dari alamiah begitu saudara. Obat itu kalau sudah parah. Nah ini satu yang saya mau sampaikan, kenapa kita harus sakit dulu baru ganti pola hidup sehat? Nangkep maksud saya? Misalnya saudara tahu ciki itu bikin batuk, keripik itu buat batuk. Obatnya kan ada gitu ya. Tapi kenapa harus makan ciki baru minum obat? Nangkep gak maksud saya? Harusnya kan gak perlu makan ciki supaya gak minum obat batuk. Ya ini kita mengubah pola hidup sehat. Nah Dr. Hans ini yang nanti 28 November akan saya hadirkan di Malang, nanti di gereja, dan itu seminarnya gratis untuk jemaat supaya kita semua pola hidup sehat. Ya, saya rindu karena saya juga pelayan di Mujizat Kesembuhan, saya banyak menemukan orang yang sakit karena gaya hidup. Terutama kalau suka manis-manis, suka makan gula-gula, suka makan lemak-lemak, lah itu loh saudara. Ya, saya kemarin ada doakan orang, Pak saya ada kalau nggak salah kolesterol atau pradiabetes ya. Saya bilang selain saya doakan, ya diet, saya bilang begitu. Jadi 2D, doa dan diet ya. Ya, mungkin Pak Samuel ya. Sebetulnya diabetes, kolesterol, asam urat itu udah ada ya. Kalau udah ke lab. Kalau udah ke lab ya. Ya kita gereja juga pengen kita semua sehat ya. Kita melayani sehat saudara ya. Puji Tuhan. Ya silakan Pak Tri. Terima kasih. Kita masuk pertanyaan kedua. Umur berapa sebaiknya seorang anak diizinkan pegang HP? Kemudian dilanjutkan, bagaimana mengatasi ketergantungan seorang anak terhadap HP? Dari Bapak Gembala dulu. Ya kalau cuma megang ya mulai bayi boleh pegang ya. Harusnya mengoperasikan ya. Maksudnya ini. Ya orang tua pesan saya bijak-bijak lah ya. Gini jangan sampai anak itu kecanduan. Saya lihat beberapa anak kalau tidak dimegangi HP, dilihat HP, tidak mau makan. Akhirnya mau makan kalau ada HP-nya. Nah itu lama-lama kecanduan. Saya pikir HP ini ada rohnya ya. Karena anak kecil dipegangi itu bisa buka semua. Lah saya lo sing tuwek ini lo angel buka ya. Jadi luar biasa itu ya. Ya orang tua bijak-bijaklah kalau saya nanti nentukan umur sekian-sekian ya tidak bisa. Tapi saya lihat Pastor Yoel juga ada waktu-waktu tertentu ya memang diizinkan tapi ada saatnya tidak. Tapi yang jelas kalau saudara anaknya sudah mulai mengerti di usia-usia
mengerti soal seks dan lain sebagainya harus banyak dikontrol ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Mungkin Pastor Yoel silakan. Baik Bapak Gembala. Kalau dari saya mungkin usia-usia yang sudah mulai bisa itu mungkin 10-11 tapi harus dibawa kontrol orang tua ya. Jadi selalu reportase atau juga bisa membagi waktu. Pokoknya orang tua jangan kalah sama anaknya gitu. Tapi saya harus melihat memang situasi hari tadi pagi saya khotbah di Surabaya di sekolah, dulu saya sekolah di situ, saya sampaikan ada guru-guru, ada murid-murid. Memang era ini telah berubah Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul dulu waktu saya SD, saya ditegur guru saya sampai nangis, saya datang lapor ke papa mama, "Mama, saya dimarahin guru." Orang tua saya, "Makanya cok bikin masalah," gitu. Tapi kalau sekarang anak dimarahi gurunya, datang ke orang tuanya datang, "Saya laporkan polisi loh ya, macam-macam loh." Ini realita loh. Loh ini realita, sampai guru-guru takut. Akhirnya anak bisa ngelawan guru, murid bisa melawan gurunya, anak ngelawan orang tua. Berarti saya tanya yang membuat anak seperti itu siapa? Ya saudara yang jawab ya. Mungkin di sini juga ada yang guru-guru yang melihat situasinya udah beda. Saya ingat betul dulu kan kuku nggak boleh panjang. Ada teman saya kukunya panjang itu sampai guru saya itu dikasih penggaris yang besi itu ceplas gitu. Mungkin kalau yang Bapak Ibu Saudara yang mungkin era-era lebih yang mungkin era-era kolonial atau era-era perang dunia ya. Lebih dari itu betul ya? Loh iya, tapi buktinya dididik gitu jadi kayak lebih baik ya. Saya bukan bilang yang sekarang bukan tidak lebih baik, bukan. Tapi soal etika hormat sama orang tua yang sekarang ini beda ininya. Betul ya? Saya ngomong dengan guru-guru saya yang di akademisi, mereka berkata, anak zaman sekarang diomongi wangel, memang pinter, yes. Teknologi canggih, yes. Cuman etikanya kalau ditegur itu keburu bantah, keburu ngelawan. Terus kalau misalnya dibalikkan lagi sama gurunya, lapor orang tuanya dukung anaknya. Akhirnya orang gurunya ya wis manut ae gitu akhirnya. Nah jadi kurang lebih ya usia-usia segitu dan menurut saya orang tua tetap boleh ngecek histori handphonenya, aplikasi handphonenya. Langsung ya papa mama ya dicoba ya. Kalau anaknya mulai lawan balik. Loh iya toh lah kan masa anak melawan orang tua. Lebih baik hari ini anak saudara nangis daripada saat gede saudara yang nangis karena kelakuan anak saudara. Ya itu dari saya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah kasus bunuh diri ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman atau teknologi dan apakah ada metode tertentu untuk mencegah hal ini terjadi? Begitu, Pastor. Ya, jadi memang dari dulu di Alkitab sudah ada yang bunuh diri. Ada yang tahu yang bunuh diri? Muridnya Yesus loh. Oh, tahu kabeh ya. Iya, jadi kita tidak bisa mencegahnya dalam arti tanda petik selama orang itu tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi kita orang tua kalau tahu anaknya misalnya, oh ini kok mulai ada tekanan, depresi, coba mulai didekati. Seperti Pak Suryoel bilang, satu-satunya yang bisa nyembuhkan ya hanya Tuhan kita Yesus. Dia yang menciptakan, ya dia yang bisa mengganti, memperbaiki tubuh kita. Ya obat bisa menyembuhkan, tapi rata-rata ya hanya mencegah saja ya. Nah tapi Yesus bisa tuntas menolong. Nah itu solusi terbaik, Pak Tri. Ya, nah, seperti itu. Ada tambahan, Pastor Yoel? Ya, baik. Jadi juga saya melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa kok anak sekarang cenderung dikit-dikit mental anxiety, mental illness, itu karena juga pengaruh dari makanan-makanan hari ini. Pengawet, instan, processed food, junk food gitu ya. Mungkin kalau orang tua zaman dulu kan singkong ya, keju, singkong keju, ya kan, terus puhung gitu kan. Lah zaman sekarang, apa? Oh iya, ya nggak apa-apa biar seru toh ya. Biar ngobrolnya hidup gitu loh ya. Lah menurut saya, ya, jadi kan zaman dulu tuh kan rebus ya. Kalau goreng pun nggak kayak gorengan sekarang. Coba loh sekarang karena ada ojol, cuman di rumah pesen makan tidur, makan tidur, makan tidur. Akhirnya tubuh nggak sehat. Apalagi anak zaman sekarang
jarang keluar rumah, di kamar HP-an, laptopan, sehingga tubuhnya, sirkulasi tubuhnya enggak baik. Nyerang ke mentalnya. Saya kalau khotbah di youth, saya selalu ngomong, saya ini loh, hidup. Harusnya kalau mau stres, saya lebih stres daripada anak-anak muda. Kenapa? Ya saya masih muda, tetapi konteksnya adalah karena saya ini menghidupi, saya punya istri, saya punya anak. Saya ini berarti kan bertiga, diri saya, istri saya, anak saya. Lah kalian single kok stres? Lajang kok stres? Apa sih yang dipikiri? Pacar lah, itu enggak hitungan lah. Kalau istri hitungan, suami hitungan. Terhitung di situ. Tapi kalau pacar kan belum tentu jadi gitu loh. Cuman maksud saya, kenapa kok single tapi kok udah stres? Karena itu tadi, hormonnya enggak stabil, pola hidupnya enggak sehat, main game sampai tidurnya kayak kelelawar, tidur pagi, subuh tidur, siang tidur, malam aktif, jadi kebalik. Lah itu kan tubuhnya jadi enggak sehat. Akhirnya kalau tubuhnya enggak sehat, jiwanya jadi enggak sehat. Itu ada yang inkoro-koro itu loh apa? Inkoro members. Ya itu ya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu bener itu. In mersana sana itu ya. Ya itu. Ya gitu. Ya, terus sinar matahari itu perlu. Saya sama Bapak Gembala kalau saya subuh sampai matahari muncul. Bapak Gembala pas ada matahari. Loh matahari itu kita perlu, itu sumber untuk tulang kita, sumber untuk tubuh kita. Jangan kalau jam 12 ya, kalau jam 12 ya gosong saudara ya. Jam 7, jam 8. Saya rasa pola hidup sehat itu yang paling penting di anak-anak muda sih, yang sekarang. Seperti itu Pak. Iya. Mungkin ya Pak. Jadi kalau mau sehat itu satu ya makan teratur. Jamnya pas saudara ya. Jam 6 sampai jam 8, jam 12 sampai jam 2. Jam 5 sampai jam 7 harus teratur. Kadang kita ini jam 10 makan, tidak makan, itu jam 6 malam. Nah pencernaan kita tidak baik. Yang kedua air putih harus minimal 2 liter. Terus tidur harus cukup. Saya tidur dihitung tiap hari. Tak cicil, tapi kualitas loh ya. Baru terakhir olahraga teratur. Kadang kita tidak teratur. 2 minggu udah olahraga, pas hari libur pagi sampai malam olahraga ya. Gak bisa. Jadi harus ada pola hidup, pola makan, nah itu ya pola tidur harus baik. Sing gak baik itu nek kakean pola. Nah itu ya. Nah itu ya. Silakan Pak Tri. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya mengatasi emosi yang tidak stabil? Kadang rasanya capek dan akibatnya membuat stres berkepanjangan. Iya. Ya. Sekarang emosinya apa dulu? Kan gitu ya. Tapi saudara harus sadar, saya ini kadang juga tipe yang bisa gampang emosi. Orang kadang sulit memahami saya. Tapi saya selalu ngontrol ya. Karena saya harus tahu diri saya. Saya kalau makan apa hari ini saudara, saya tahu besok akan terjadi apa sama tubuh saya. Saya tahu kenal. Saudara bisa kenal tubuhnya temennya, tubuhnya orang lain, tapi tubuh sendiri enggak. Jangan. Saya bisa tahu. Oh hari ini saya makan ini, oh ya besok berarti ini. Nah untuk emosi ini saya selalu gini. Begitu mau emosi, kayak opos, aku sing rugi. Kesel guys, gitu saudara. Jadi maksud saya sadar sendiri. Nah, tapi kadang lolos gitu ya. Tapi kecil sekali kemungkinannya. Jadi lebih baik kita yang kontrol. Yaitu tadi, kesel. Apalagi saya mau marahi orang ya. Gak dibayar, kesel. Ya nek pengacara sak jam 2 miliar ya. Kene wis kakek nyocot lambene dawa. Kesel pada jadi wis ndak jadi wis. Tak jarno wis. Ya, jadi bisa kontrol sendiri lah. Gitu. Nah itu caranya stabilkan gitu. Tapi paling baik begitu mau emosi wis masuk kamar doa wis. Nah itu paling aman. Wis doa, nyetel lagu rohani gitu. Itu ya, Pak Tri. Silakan, Pastor Yoel. Iya, baik Bapak Ibu Saudara, kalau dari saya melengkapi juga melanjutkan Bapak Gembala, di Alkitab itu sebenarnya lengkap. Salah satu rasa buah roh itu apa? Pengendalian, berarti saudara untuk ngontrol butuh
Butuh Roh Kudus. Iya, saudara butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa mengendalikan diri kita gitu, saudara. Firman Tuhan berkata, sebenarnya marah itu boleh, ya nggak boleh marah-marah dan dendam. Ada dikatakan jangan marah sampai besok, karena kalau sampai besok timbul rencana jahat. Orang yang membunuh, orang yang melakukan kejahatan karena dendam, karena besoknya udah rencana kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Nah dalam marah, masalahnya kadang-kadang ketika marah dan emosi terjadi kan, kalau nggak mengendalikan diri kan misu-misu, marah. Maksudnya marah itu loh nggak harus misu-misu, betul nggak? Misalnya saya ambil, kenapa kok tidur aja? Loh, tidak ada kata kotor di situ, tapi nadanya dinaikkan, betul ya? Loh kok bisa ketinggalan loh barangnya, kok bisa toh? Kok nggak diperhatikan toh? Nggak perlu, oh kok niku tati tuti tati tuti tati tuti tati tut. Jadi nyanyi sebenarnya lah itu kan. Jadi kan ya itu maksud saya seperti itu. Ya kita butuh Roh Kudus. Makanya mesti saudara kita gereja yang sangat mengandalkan Roh Kudus. Kita gereja yang mau terus dengan kuasa-kuasa karunia Roh Kudus. Masih Pak Tri. Ya. Ada pertanyaan dari di online yang hampir sama dengan pertanyaan yang di onset. Yang pertanyaannya, bagaimana caranya mengajak anak-anak untuk rajin ke gereja? Ya, hampir sama pertanyaannya. Kalau anak-anak sudah diingatkan tentang firman Tuhan setiap hari, tetapi mereka berkata, aku bosan. Seperti itu, Pak. Iya, saya baru denger ini ya, anak bisa ngomong be orang tua gitu ya. Gini saudara, kenapa saya selalu di mimbar bilang orang tua itu harus melayani. Karena puncak kekristenan, puncak kerohanian kita itu ada di pelayanan. Karena disitulah seseorang bukti mengasihi itu melayani. Nah kalau saudara di puncak itu, saya masih percaya anak-anak saudara melihat pelayanan saudara baik, itu otomatis saudara mengajaknya lebih mudah. Tapi nek saudara ke gereja aja ogah-ogahan. Terus ini ya, di mobil hati-hati ya. Karena sekarang anak saya besar ya saya tidak apa-apa ngomong. Dulu masih kecil, saya di mobil itu tidak pernah nyeritakno jeleknya gembala saya. Tidak pernah. Nyeritakno pendeta elek enggak. Karena anak saya dengar. Dia akan nyimpan. Itu yang nanti membuat dia jadi males. Ya pernah gereja. Papaku cerita pendetone gak karuan kok. Nah ini yang bahaya. Jangan, saya tidak pernah mau. Makanya kenapa saya bilang kemarin ke jemaat, kalau ada hamba Tuhan jatuh, jangan broadcast ke saya loh ya. Saya sampai hari ini tidak pernah ngajari anak saya dan diri saya untuk broadcast ke orang lain. Begini loh pendeta, KDRT, tidak pernah. Saya pasti doakan Tuhan, mungkin dia lalai sakno Tuhan, dia punya keluarga. Dia masih pengen jadi baik lagi. Jangan sudah tambah entrek-entrek, dibumbui lagi kalimat-kalimatnya. Jangan. Nah, jadi orang tua yang jadi teladan. Nanti orang tua tidak melayani, ya apa mau nyuruh anak melayani. Nah orang tua jarang ke gereja, ya apa mau nyuruh ke gereja. Nah terus orang tuanya ceritain terus, elek pendeta. Ya itu akhirnya anak ngomong, bosen pada gereja pak, pendeta ini elek-elek. Ya, coba deh pendeta, papa mama cerita, enak di Estoya. Wah, pendeta enak pujian enak, kok enak. Wis percaya saya nanti, anaknya mesti katut. Iya, masih sampai gini, oh, ternyata kok gak enak ya. Ya tapi kan wis katut dikit di sini. Iya, ya, nah itu ya, Pak Tri ya. Ya. Silakan Pastor Yul mungkin mau nambahin. Ya, ada cerita saya nambahin ya sebentar. Jadi Pastor Yul itu cerita, kita pernah di Singapura ada hamba Tuhan ini ya, bermasalah lah gembala ini ya, sampai akhirnya masuk di penjara. Nah, Pastor Yul ini ketemu pas di sana dengan anak sekolah minggu ya Pastor Yul. Dengan anak sekolah minggu. Dia bilang apa? Oh, gembala saya hebat. Loh, tapi kan dia di penjara. Oh hebat. Loh kenapa? Papa saya selalu bilang di meja makan, kita punya gembala yang hebat. Coba saudara. Sementara gembalanya ada di penjara. Anaknya bilang, punya gembala yang hebat. Lah deki ini loh, kurang apa aku sih dielekno terus. Sampai aku krungu tak racun kok ya.
Tapi racun stroberi ya, sehat tambah sehat. Iya, kadang saya bingung ya, apa saya sing waras, apa sing waras ini ya. Iya saudara, ya tetap saya punya kelemahan, tapi saya sudah berusaha ngasih yang terbaik. Kadang saya itu keluar kota kemana, itu bukan saya senang-senang, enggak. Kita lagi bangun, kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang memang dari dulu membantu gereja kita ya. Jadi saya harus mengorbankan waktu untuk ke mereka gitu ya. Nah saudara juga lah orang tua ya, yuk kita mulai ya. Gitu ya Pastor Yoel ya. Terima Cocok kasih. cerita sing elek-elek, awas sampai ngelekno aku ya. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Iya, tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala itu memang pengalaman saya ketika saya di Singapura. Ada seorang hamba Tuhan yang bermasalah dan sampai masuk ke penjara. Saya iseng-iseng interview, ya saya tanya, how about your pastor? I asked her, and then dia berkata bahwa ya pendeta saya baik gitu. Terus saya tanya lagi loh, kalau pendetanya baik kenapa masuk penjara? Saya bilang begitu. Terus dia jawab, orang tua saya ngomong kok bahwa pendeta ini itu baik. Kalau orang tua saya ngomong baik, saya percaya pendeta ini baik walaupun mungkin masuk penjara. Nah, jadi affirmation positif, kata-kata positif itu penting Papa Mama. Nah, menyambung yang dari Bapak Gembala sampaikan, anak itu enggak melihat perkataan, melihat tindakan. Kalau dalam bahasa Inggris, action speak louder than word. Masalahnya banyak orang tua, mohon maaf sekali, lebih banyak omon-omonnya dibanding tindakannya. Anak sekarang itu pinter, anak sekarang itu cerdas, karena mereka lahir di era teknologi AI, di era teknologi yang 5 bahkan 6.0. Nah kalau orang tuanya enggak bisa ngasih contoh dan teladan, pasti anaknya bosen. Mungkin saya kasih satu tips, bagaimana supaya anak-anak mau ke gereja. Ya saudara mesti menyenangkan ketika ke gereja bisa, ayo ke gereja bareng, nanti habis dari gereja kita ngelencer yuk, makan siang di mana, kita mungkin jalan-jalan kemana, nggak harus yang wah gitu, nggak harus, tapi anak-anak itu dibawa seneng gitu loh. Tapi kalau udah ayo, kalau nggak ke gereja, nggak gereja, gitu, terus, ya akhirnya, ya kayak apa, anaknya kan gitu kan. Ya, mungkin, Ya saya tambah yang Pastor Yoel. Saudara ada jemaat kita ini sudah 7 tahun ya. Dia dari Graha Family Surabaya. Tiap minggu. Satu keluarga. Saya pernah ngomong, Pak, apa Surabaya kok ada tuh. Gini Pak Sam. Saya kalau kebaktian di Surabaya, anak saya itu ibadahnya sendiri-sendiri. Pusing saya. Satu rumah dewe-dewe. Tapi naik ke Malang melok kabeh. Jadi begitu sampai Malang, karena jam 7, setengah 7 berangkat ya. Jadi nyampe sini setengah 9, jam 9 ibadah. Pulang tuh kita rundingan, ayo kulineran apa. Jadi mereka minggu depannya sudah ngomong, Pak minggu depan di Batu aja, hari kebaktian. Nanti dari Batu minggu depannya lagi, iku aja sing di Malang itu. Nah, terus saudara ya, sampai hari ini. Kalau dari Probolinggo itu ada 8 keluarga ya. Saudara PP mereka 5 jam ya, belum bayar tol bensin. Tapi mereka bilang kami sekeluarga diberkati. Lah mosok jemaat kari melaku gelondong loh, angel. Ya. Loh ini saya tidak nyindir, ini saya ngilokno saudara ya. Lah ini ya. Ada, saya tahu lah saudara setia ya. Nah itu. Long duduk mepet-mepet aja seneng kok. Memang sendu saudara, seneng dusel ya. Nah itu ya. Ya Patri silakan. Saya mau tambahkan sedikit yang terkait contoh teladan orang tua ya. Karena ini berkaitan dengan parenting. Papa Mama sebetulnya mesti hati-hati juga yang namanya dengan dosa struktural ya. Dosa struktural itu begini. Misalnya saudara bonceng anak-anak naik motor ya. Saudara nggak pakai helm ya. Padahal negara kita negara hukum kan. Ya, tapi saudara lebih takut sama saya dibanding sama penegak hukum. Wah ada Pastor Yoel harus pakai helm. Padahal saya nggak bakal nilang gitu loh. Kan ada penegak. Tapi maksud saya sebagai anak Tuhan ya harus tertib peraturan lalu lintas dong. Betul ya? Saya kasih contoh. Betul. Saya kasih contoh. Saudara gonceng anak Anda nggak pakai helm. Nanti anak Anda kan melihat, oh orang tuaku nggak pakai helm, aku nggak pakai helm. 1, 2. Saudara ngelihat lampu merah ya. Lampu merah itu artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Untuk stop, teorinya stop, prakteknya, weng. Saudara bonceng anak Anda ngelihat, betul? Berarti nanti kalau dia nyetir mobil atau nyetir motor,
bapakku lo nerabas, aku ya tak nerabas. Itu namanya dosa struktural. Tanpa sadar orang tua yang nurunkan. Apalagi anak diajari bohong. Misalnya ada nagih hutang misalnya. Jangan ngomong ya lek mama di rumah. Keluar tekut. Om, tadi mama di rumah bilang di dalam. Saya suruh ngomong mama nggak di rumah. Anaknya polos diajar bohong. Lah itu loh saudara, itu dosa struktural gitu. Jadi ya kaitannya sih mesti teladan dari orang tua buat anak gitu ya. Ya itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Shalom Pastor, saya adalah anak dari keluarga yang broken home. Papa dan mama saya hingga saat ini masih saling membenci. Padahal mereka sudah berpisah atau bercerai kurang lebih 13 tahun yang lalu. Dan ketika suatu saat saya mengalami sebuah masalah dan saya bercerita serta meminta solusi kepada mama saya melemparkan jawabannya, tanya papamu saja. Serta mama saya saat itu lebih condong takut dimarahi oleh cece saya. Saat mau menolong saya, oleh cece saya saat mau menolong saya. Pertanyaannya, bagaimana solusi serta pendapat pastor dari kejadian di atas? Terima kasih. Ya, memang saya ini di sekolah minggu 44 tahun saudara ya. Jadi saya tahu bagaimana anak-anak yang broken home. Makanya saya berharap tidak ada orang tua yang bercerai ya. Gereja kita sudah ngambil keputusan, kita tidak melayani cerai hidup. Kenapa? Supaya tidak ada perceraian. Jadi yang sakit itu anak-anak. Nah seperti pertanyaan tadi, dia mau kemana? Ke mamanya, mamanya suruh ke papanya. Kalau ke papanya pasti papa yang ngomong lagi, nang mamamu itu loh. Ya saran saya loh ya, dia masih punya papa mama rohani. Datang be saya tidak apa-apa. Tapi nanti saya tetap akan bilang, tidak boleh ada kebencian. Sampai mati tetap di orang tua kita. Ya. Tapi luka ini sangat membekas saudara ya. Saya banyak nangani, pernah kakak adik, taciknya umur 8, adiknya umur 7 ya. Loh, kamu kok bisa di sini? Iya, mama lari be X, papa lari be ini. Terus cecenya ngomong apa? Gitu ya apa ya Pak Samuel ya? Di pikirannya papa mamaku itu apa ya? Kan lebih baik aku tidak lahir kalau cuma ditinggali seperti ini. Saya tidak komen saudara ya, tapi hati saya hancur ya. Saya punya anak, saudara punya anak, masih utuh. Mereka kadang bilang masih kurang kasih sayang. Apalagi yang sudah broken home. Makanya ayo kita jaga keluarga kita ya. Nah itu solusinya ya, enggak apa-apa konsultasi saya Pastor Yoel boleh Pak Tri. Lah mau kemana? Oh mama gak gelem ya? Ya wis, nah dia denger di online itu ya? Bukan Pak. Oh bukan, oh di sini berarti, oh ya wis. Enggak apa-apa datang saya 24 jam bisa dihubungi kalau saya dengar. Iya. Loh kadang gak kerungu. Ya. Tapi tengah malam pasti saya terima kok. Boleh ini ada saksinya. Saya. Tapi yang hebat tuh Pastor Rafat. Ketoknya HP ini ditaleni di kupingi gitu. Saya telepon jam 2 kurang 10, jam setengah 2. Fat ini ada jemaat meninggal. Begitu. Saya sebentar lah. Ya kok kenapa? Ini jemaat meninggal. Oh gak turu ya. Luar biasa. Tapi ada full timer. Tak titeni. Kira dipakai Tuhan. Dipatahin di HP ini. Masa sepanjang malam di HP ini dihubungi gak iso. Saya gini Tuhan gak iso dipakai kita uang iki ya. Loh, menyisa naik dikandani ya. Nih saudara memang hamba Tuhan ya buka 24 jam. Punya saya 24 jam. Duh siapa tahu tengah malam ada orang lindur terus ngirimi duit, iya kan? Nah, tapi sampai hari ini tidak ada ya. Tidak ada. Iya. Gitu Pak Tri ya. Baik. Pastor Yoel ada tambahan? Iya. Kalau ngomong isu ini saya mesti hati saya tuh apa ya?
gimana ya kok bisa ya gitu ya, ya apa gitu, maksudnya kok ada orang tua yang seperti itu gitu ya. Tapi saya percaya biar pemulihan itu ada juga buat anak-anak muda yang nanti juga mau menikah, saya ingatkan ya jangan sampai jadi seperti itu gitu loh. Kalau kita nikah tuh sudah enggak ada kata cerai, di kamus pernikahan tuh enggak ada gitu loh. Masa ada orang mau nikah untuk cerai? Enggak ada. Enggak ada. Maka dari itu kalau mau nikah ya mesti mikirkan, ini yang preventif ya. Preventif itu kan langkah pencegahan. Jadi yang saya lihat ada yang anak-anak muda, jangan pilih pacar hanya karena nafsu semata gitu loh. Karena saudara akan hidup bersama dengan pasangan Anda sampai mati kan begitu. Saya waktu saya tinggal di rumah Bapak Ibu Gembala, saya sampai usia 24 tahun. Lalu saya tinggal sendiri dengan istri, dan artinya ya sampai dengan istri saya sampai saya akan kembali kepada Tuhan. Makanya kenapa saya di HP saya pakai foto sama istri saya. Lah, Oel di mana gitu. Karena suatu saat anak saya Oel akan menikah dengan istrinya. Sehingga ya yang sama-sama saya sampai kan istri saya. Jadi saya pasang foto saya di komputer saya, di laptop saya, iPad saya gitu. Jadi ya setia itu paling penting kalau di pernikahan gitu. Jadi ya minta tolong papa mama ya, jangan sampai anak-anak jadi korban gitu loh. Saya tuh heran ya kalau orang, pokoknya aku mau cerai. Apa gak mikir gitu ya, anak piye nanti dititipno enake, dititipno mbek neneke, dititipno lho. Gimana ya, saya gak habis pikir, maaf ya, saya harus seperti ini karena saya banyak melayani anak-anak yang korban perceraian, dan saya pikir orang tua seperti itu egois ya. Hanya mikirkan keinginan mereka sendiri, gak mikirkan bahwa anaknya itu berdampak loh. Mereka kena dampak dari seperti itu. Banyak yang menangis, berseru. Karena ya itu ya saya minta tolong. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus, maka dalam pernikahan kita harusnya Yesus juga tercermin dalam keluarga kita. Seperti itu dari saya Pak Tri. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Shalom Pastor Yoel, apakah orang bunuh diri masuk surga? Kan keselamatan adalah anugerah, bukan karena perbuatan. Lalu apa solusinya agar orang yang dalam tekanan berat tidak jadi bunuh diri? Itu. Ya saya izin jawab dulu, nanti dilanjutkan Bapak Gembala ya. Kalau saya jawabannya orang bunuh diri masuk neraka. Ya, karena orang percaya Yesus tidak akan bunuh diri. Orang yang percaya Yesus tahu bahwa bunuh diri itu tidak benar gitu. Banyak orang tanya, loh Pak kalau ada orang Kristen membunuh berarti dia gimana Pak? Ya saya jawab, berarti dia bukan orang Kristen. Karena orang Kristen gak akan membunuh. KTP-nya iya Kristen, tapi dia melakukan yang bukan seperti orang Kristen. Jadi jangan sampai bunuh diri. Karena jelas itu Yudas itu kan bunuh diri. Di Alkitab sudah dicatat bahkan sampai ususnya. Sampai dia kan bunuh dirinya pakai ditali kan, di tali itu terus akhirnya sampai perutnya dan lain sebagainya. Jangan kita berdalih bahwa tapi kan dia percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus dia tidak akan bunuh diri. Itu udah pasti karena dia punya pengharapan di dalam Yesus. Solusinya gimana? Apa Pak Tri solusinya? Coba disebut Pak. Tidur. Tidur, makan, tidur, makan. Ya, seperti itu. Ya itu dari saya. Silakan Bapak Gembala. Ya cukup. Pertanyaan berikutnya, bagaimana gereja dapat menjadi tempat yang aman dan menolong bagi anak-anak remaja yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental? Begitu Pak. Ya, gereja ini hanya membantu Pak Tri ya. Jadi yang bertanya ini, yang terbaik itu rumah saudara. Makanya kenapa kita harus bicara rumahku surgaku. Kalau rumah saudara itu jadi surga, anak-anak tidak akan cari surga di luar. Tapi kalau rumah saudara jadi neraka, mereka akan cari surga di luar. Sekali keluar tidak bisa kembali. Nah tapi gereja kita berusaha, karena gereja ini bengkel, berusaha untuk setidaknya memberikan solusi kepada saudara. Tapi tetap saya bilang rumah itu solusi terbaik. Ada yang lucu seperti tadi Pastor Yoel bilang ya. Jadi dikit-dikit dianggap gereja ini tempat penitipan. Gitu ya. Ada yang telepon saya lagi, Pak Sam, ini orang di daerah Pasar Atom.
Wis Pak Sam, anakku gak iso diomongi. Wis ngene, tak titipno Pak Samuel. Engko nek waras Pak Samuel tak tutukno omah. Terus saya tanya, terus dia gak waras. Kau ngame omaku, ya. Saya ngomong aku ini bukan penitipan anak. Tak ngomong, Ci, lu dewe Ci. Itu anak lu, bukan anak gua. Baru sadar. Baru tak omong-omong. Oh iya ya, karena perlu kasih sayang. Saya percaya ya, baja itu ditembak ya. Terus bisa lobang. Hatinya orang, saya percaya. Gimana kerasnya kalau kita punya kasih, punya cinta, pasti akan tembus. Saya masih percaya itu. Itu dari saya. Ya, Pak Tri. Jadi gereja nyiapkan solusi. Maka nanti naik pindah gereja baru, kenapa lantai 8 tak buat mall, sekalian kayak TTP arek-arek wis gak apa-apa wis. Mungkin wong tuwa kerja siang, mati ngame-ane taruh di situ, nanti malam suruh ngambil gitu ya. Kita nanti kasih pelajaran-pelajaran sekuler juga rohani di sana. Mungkin ada les gratis Mandarin mungkin. Sekarang ngomongnya, tapi waktu nanti mungkin bayar. Gitu ya. Terima kasih Pak Sam, Yuel. Pertanyaan berikutnya. Yo, saya belum jawab, Pak. Belum, sorry, Udah, sorry. makasih. Sabar, Pak. Tidur, makan. Ya, Papa Mama kalau dari gereja, ya tadi sudah Bapak Gembala sampaikan, Bapak Gembala, saya hadir. Dan kami rasa ya, kami salah satu atau mungkin satu-satunya hamba Tuhan yang nomor pribadi ditampilkan ya Bapak Gembala. Biasanya kalau pendeta lain asistennya atau sekretarisnya, kami ini nomor kami langsung loh ya. Saya pernah dimarahi ya, karena ada seorang minta, saya kasih nomornya langsung. Oh pendeta ini marah besar sama saya. Kenapa Pak Samuel kok ngasih gini? Saya bingung. Padahal nomor saya lo tak entre-entre di mana-mana ya. Ya silakan wis keno sapa wae. Ya, saya tidak pusing ya. Yang penting saya jadi berkat, Pastor Yoel jadi berkat ya Pastor Yoel. Amin, Bapak Gembala. Silakan. Terima kasih. Ya kita boleh kasih tepuk tangan. Jadi gereja bergerak ya mulai ada seminar-seminar seperti ini, terus juga mulai nanti ada untuk orang tua, untuk anaknya ya Bapak Mama harus bersabar semua proses bertahap ya. Juga nanti juga ada terus kayak untuk kepada anak-anak juga dari pelayanan-pelayanan generasi begitu ya. Karena penting sekali dari keluarga ya, saya bersyukur saya punya orang tua yang kalau saudara bisa lihat di khotbah, di kehidupan sehari-hari ya sama seperti itu. Jadi maka dari itu kami anak-anak ya juga bisa mengikuti teladan dari orang tua kami seperti itu. Nah itu yang juga saya berharap Papa Mama juga demikian. Jangan di depan seperti baik, ternyata belakangnya borok, jangan. Depan baik, belakang baik. Sejatinya juga ada satu yang saya diskusi dengan Bapak Gembala, dulu sekali pernah Bapak Gembala bahwa kita itu rindu seperti satu ada daycare buat anak, terus yang kedua kita ini menjadi penyuluh untuk seperti suster-suster atau ART babysitter yang rohani untuk anak-anak atau usia yang remaja, karena mungkin ada orang tua yang sibuk bisnismen, kerja kan dititipkan sama ART-nya begitu. Nah kalau ART-nya bukan anak Tuhan kan kita nggak tahu, bisa mengalami tersiksa, penyiksaan, juga mungkin ngajarin nggak bener. Tapi kalau ini yang kita buka, tapi ini masih wacana ya Bapak Ibu ya, tapi kalau bisa terlaksanakan puji Tuhan juga membuka lapangan pekerjaan buat jemaat mungkin yang mau jadi babysitter ya. Biasanya kalau babysitter sih perempuan ya, jarang yang laki, hampir saya jarang lihat ada yang laki pakai selendang gitu kan jarang ya. Kalau ada yang joget ngandel Gusti, nah itu. Tapi kalau yang babysitter biasanya perempuan. Nah itu kan biasanya bisa didik anaknya juga, doakan anaknya. Loh kuasa doa itu ada, Papa Mama jangan lupa anaknya didoakan loh ya. Itu penting ya, ya itu Bapak Gembala. Iya seperti Pak Suryoel, dari dulu saya itu punya cita-cita itu saudara. Jadi dulu villa saya Batu itu mau saya buat penampungan, jadi maaf ya, mungkin ada anak-anak Tuhan dari daerah desa, daripada jadi TKW atau TKI, nah kita latih sebulan aja, saya datangkan dari dinas kesehatan, cara jadi babysitter dan lain sebagainya. Nah nanti jemaat ditawari, ini ada anak Tuhan, ya kasih naik lebih lah. Kalau yang di luar mungkin 1 juta ini kasih 1/4 mungkin gitu. Itu dulu keinginan saya, tapi saya percaya itu nanti bisa terlaksana saudara ya. Jadi juga tempat apa supaya ngurangi pengangguran. Iya.
Nah saya sebenarnya punya keinginan tiap hari itu saya akan mengumpulkan jemaat itu sekitar 15 orang. Cuma karena memang ini tingkat kesibukannya masih tinggi saudara ya. Saya pengen 15 itu tidak ada ibadah tapi ke rumah saya sharing-sharing aja. Cerita kesulitanmu apa sama saya tiap hari. Nanti gantian maksudnya. Hari ini 15 mungkin di dalamnya ada Pak David Japro, ini ada Pak Tri, nanti besoknya siapa, terus laki perempuan keluarga. Nah saya pengen sharing-sharing itu untuk memberikan solusi sekaligus merohanikan kerohanian kita. Nah itu saya nanti pengen itu akan terjadi ya. Kapan itu sudah pernah ya, Pak Riyadi ya tahu ya, terus macet. Ya karena masih tingkat kesibukannya agak tinggi saudara ya. Nah itu nanti pasti ada ke sana. Baik Pak. Gereja ngasih solusi lah. Gitu ya. Saya jujur ya, gereja kita jangan nyari uang loh saudara. Kita nyari jiwa. Jadi sekali lagi saya tekankan kita cari jiwa. Ya itu makanya fokus kita terutama yang miskin ya. Pastor Joel saya ini justru besuk banyak orang-orang miskin. Oh kalau gereja tertentu ada jiwa baru kaya, pasti besok sudah didatangi. Kita justru cari yang ya nek sing kaya wis kakean disalami, kakean dibesuk, sing miskin yang kasihan ya. Nah, itu yang kita sering datangi. Ya itu Pak Tri. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengarahkan, memotivasi dan memberi semangat kepada anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus terhadap seks bebas dan anak korban bully Pak, begitu. Jadi ini memang ada penanganan khusus ya, terutama yang seks bebas. Karena ini ada rohnya yang kalau tidak betul-betul dilepaskan. Nah yang terbaik satu orang tua harus care, menjaga, melindungi, jangan menyalahkan dulu. Jadi udah kadung kejadian no. Nah dirawat, nah sambil hubungi, selain dirawat sendiri, hubungi kami hamba-hamba Tuhan. Nanti dari pihak gereja bisa ngasih solusi lah. Jadi misalnya gantian full timer datang, nah, termasuk saya bisa mendoakan dan lain sebagainya. Nah seperti itu Pak Tri. Ya mungkin Pak Sodiwan. Ya. Baik, kalau dari saya nanti juga 2 pertanyaan terakhir ya Pak Tri ya. Setelah itu mau iklan untuk yang FA ya. Jadi kalau dari saya Bapak Ibu ya bisa penanganan dari hamba-hamba Tuhan. Ya kalau memang itu terkait dengan masalah seperti seks bebas memang harus di ruang tertutup dan ketika di ruang tertutup ya memang harus disampaikan semua secara terbuka. Saya beberapa kali sudah mulai mendoakan ya karena saya pelayanan di mujizat kesembuhan. Jadi memang kadang-kadang orang sakit ya karena salahnya sendiri. Misalnya mohon maaf ada yang katakan Pak tolong doakan saya Pak, kemaluan saya ada nanahnya. Loh itu kan berarti karena seks bebas. Maksud saya pasti doakan iya, tapi juga harus merubah untuk tidak lagi melakukan seks bebas. Kalau sudah sampai nanah itu sudah titik yang berarti ya kok bisa gitu ya. Nah sebab itu juga penting edukasi seksual juga dari orang tua. Sebetulnya anak sekarang tuh diingatkan sudah, anak saya OL saya ingatkan orang nggak boleh nyentuh daerah bawah. Oh om biasanya bapak-bapak itu tangannya itu saya pernah suatu kali anak saya ada seorang anak kecil laki-laki ya tangannya itu mau masuk di bokong anak saya tapuk tangannya saudara karena saya menyelamatkan anak saya. Loh ini anak saya loh dan itu anak kecil loh saudara. Oh kalau saya apa adanya saudara karena saya menyelamatkan anak saya. Jadi saya lihat posisi tangannya itu sudah di punggung anak saya dan sudah mau masuk ke mohon maaf ke pantatnya. Untung masih di punggung saya taplok tangannya saudara. Saya langsung kok gitu sih kayak gitu karena saya sedang menyelamatkan anak lo itu nggak wajar kan gimana masa kok mau masuk pantatnya orang itu gimana. Nah sekarang tuh banyak perilaku begitu orang tiba-tiba ini kalau orang gede ya ketawa-ketawa dipeluin yang cowok meluin cewek itu kalau yang cewek-cewek gitu kan tapuk langsung aja. Loh iya itu kan masa ketawa harus meluk sih ketawa cuman haha kan bisa masa hihihi sampai nyubit-nyubit tangan gitu. Nah ini mungkin kalau ada saya izinkan sekarang nampuk ya. Enggak ya. Ya itu ya. Jadi mungkin edukasi itu juga penting dari orang tua. Ingatkan untuk anak-anaknya ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana? 2 terakhir Pak Tri ya. Ya Pak, setelah itu sponsor Pak.
Bagaimana Tidur makan. menghadapi seorang anak yang ingin bunuh diri karena kecewa terhadap Tuhan. Gambarannya seperti ini, dia melihat kecewa terhadap banyak di gereja tetapi tidak bisa membantu dia. Seperti itu. Ya, harus dilihat akarnya dulu, gitu Pak Tri. Jadi biasanya datang bawa ke saya pasti tanya akarnya di mana dulu. Maksudnya masalahnya dia bisa sampai seperti itu, apa kecewa dengan teman-temannya, kenapa? Apa dibully, apa jadwalnya dirubah, atau ada kata-kata dari pimpinannya yang menyakitkan. Nah, jadi mesti dilihat dulu akarnya, baru nanti dilanjutkan penyelesaiannya. Dia sakit hati, Pak Tri, ya Pak Tri dipanggil. Pak Tri ngomong apa tadi? Nah, ini sesuai nih, nanti selesai no. Seperti itu. Sebab kalau nanti dibiarkan, pasti dia kecewa, ya bisa juga bunuh diri. Nah seperti itu. Gitu ya. Silakan mungkin Pastor Joel. Saya tambahkan ya betul menyambung dari Bapak Gembala bahwa betul sekali ada penanganan khusus dan memang perlu pendekatan untuk anak-anak seperti itu untuk coba ngomong hati ke hati. Memang biasanya yang berekspektasi kalau gereja itu orangnya pasti suci dan kudus gitu kan, atau berekspektasi kalau ikut Tuhan pasti enak-enak aja. Nah itu dia juga mesti belajar gitu bahwa ya saya percaya berkat mujizat Tuhan itu ada, tetapi kan kita juga pikul salib. Artinya pikul salib itu dalam kehidupan kita ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Saya mau katakan ini real aja, realistis aja. Orang ke gereja-gereja kan bengkel. Saya sebentar jatuhkan uang 100.000, ini gereja loh ya, saya kan lihat wajah-wajahnya. Saya jatuhkan 100.000, mohon maaf lahir dan batin, kemungkinan uang 100 bisa hilang. Ayo. Kalau saya ngomong, padahal ini di gereja. Betul apa betul? Harusnya gereja tempat yang aman, betul enggak? Loh betul enggak? Tapi hari Minggu coba Bapak Ibu Saudara tinggal handphonenya. Kira-kira handphonenya ada lagi enggak? Loh saudara yang bilang loh ya. Saya, ya loh enggak, pasti enggak ada handphonenya. Padahal saya waktu kuliah di Singapura, ini negara sekuler yang tidak percaya Tuhan. HP saya ketinggalan di toilet, saya balik lagi. Adik saya waktu di Taiwan ya Bapak Gembala ya, balik lagi masih ada. Padahal itu negara gak percaya Tuhan. Lah kok yang kita percaya Tuhan kok bisa melakukan itu? Ya itulah oknum-oknum yang akhirnya orang jadi kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah mengecewakan, manusianya yang mengecewakan. Makanya mari kita fokus sama Tuhan seperti itu. Ya manusia sih mengecewakan ya wis, itulah manusia gitu. Maka anak-anak seperti ini butuh untuk dikasihi, dikuatkan terus bahwa masih ada kok orang-orang baik gitu. Orang jahat banyak, yang baik lebih banyak gitu. Ya. Ya, tambah sedikit. Memang gereja ini bengkel saudara ya. Saya pernah khotbah di satu gereja kaget ya. Itu ibu-ibunya puji-pujian itu tasnya digendong, kayak gendong bayi. Jadi tak tepuk tangan begoyang gini. Terus pulang tak tanya, apa kok gini? Oh taruh gini, hilang Pak. Bayang no saudara. Gawat ya. Puji Tuhan di sini tidak ada ya. Tidak ada saya ngaku. Tapi enggak ya, sini memang baik. Saya pernah didatangi jemaat. Pak Sam, saya boleh kebaktian di sini. Itu istri saya masuk. Tuh, boleh apa? Saya sudah ditolak 5 gereja. Karena saya ngomong seperti ini. Loh kenapa? Saya judi Pak. Saya ngerokok, saya main perempuan. Enggak boleh di sana. Di sini boleh. Loh boleh. Loh ini pendeta model apa Pak Samuel kok boleh? Loh enggak apa-apa. Karena ini bengkel. Lah terus kamu nanti mau baik ya apa kalau enggak dengar firman? Oh gitu ya? Boleh ya? Boleh. Katanya di situ harus suci dulu baru masuk. Masuk ya kira-kira 4 bulan ya. Datang sama saya, waduh puji Tuhan Pak Sam, saya wis tak judi. Kenapa? Karena firman yang didengar. Jadi saudara kami terbuka. Itu ada satu jemaat kita ditolak 3 kali di gereja karena pakai celana pendek. Itu Pak Wani tahu itu. Dia kesini pakai celana pendek, dia ngomong be istri, pokoknya iki ditolak mana be pendetone, selama gak nang gereja aku ya. Lah kok pas saya sing terima di depan ya. Pak, saya ngomong, rekreasi ya?
Boleh Pak pakai, oh boleh, saya gak boleh nih gak celanaan. Boleh, boleh, ayo masuk, masuk, ayo. Oh sekarang sampai sekarang kecantol ya. Oh ternyata boleh, udah apa-apa. Ya, kita bebas. Loh saya lainnya pakai jas gini, enggak kita. Lah saya pakai jas loh, saya tidak bisa ngobrol dengan jemaat, takut jemaat. Tapi nek kita santai ya jemaat juga enak ngobrol ya. Saya juga nyalami saudara kadang sampai luar mana ya. Ya udah apa-apa, memang hamba, sampai mati saya hamba. Nah itu ya, nah ini kerinduan gereja kita ya. Nah seperti itu ya, tinggal satu, cuake wis, Satu gak pertanyaan. boleh. Belum makan toh ya? Oh sama. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Pastor maaf bertanya, bagaimana mengatasi rasa sungkan, malu pada dan gengsi pada pasangan kita? Contohnya, saat memulai doa bersama, tapi perasaan berkata nanti pasanganmu itu, loh pasti bilang sok rohani. Padahal tingkah lakunya setiap hari ya seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, saat di gereja pun, saat pelayanan bila ada teman yang tahu saya, sering saya ada pikiran negatif. Dalam kurung, kamu dulu nakal. Tapi kok bisa pelayanan? Bagaimana untuk mengatasi pikiran negatif tersebut? Ya, saya baru ini dengar ya, pasangan suami istri ono sungkane. Wah repot iki. Mosok kate salin di kamar. Maaf ya aku sungkan sih ya. Waduh. Ya deh suami istri ya wis terbuka semua ya. Ya gak ada sungkane saudara ya. Ya maaf saudara ya. Ya maksud saya gini loh, yang memang itu prinsip kita harus jaga. Misalnya nyolong, ya kita harus tegesi, tidak bisa. Ya tapi kalau hal-hal yang kecil bisa dikompromi ya, bangun lali kesiangan capek, ya wis ojo ngomel lah. Karena itu kan tidak prinsip ya, sekali-sekali. Nah tapi yang prinsip harus ditegesi. Nah maksud saya kalau suami istri ya tidak boleh sungkan, apalagi hal-hal yang rohani. Ya ini saran saya ya, tidak senang ya ngomong. Saya juga ke anak saya, ke istri saya tidak suka ya saya ngomong. Sebaliknya mereka gak suka ya ngomong, apa adanya sudah. Nah itu jauh lebih baik daripada sungkan-sungkanan ya. Terus tentang masa lalu, setan itu kan memang intimidasi kita terus. Alah kon biyen pernah ngene yo, saiki gayamu melayani. Ya memang melemahkan, itu pekerjaan setan, tapi kita punya ayat. Siapa yang ada di dalam Kristus dia jadi apa? Nah bukan berubah ya. Jadi sudah ciptaan baru. Jadi grace. Sudah sing lama enggak usah diurus sudah. Kecuali saudara masih melakukan ya. Ya bukan ciptaan baru itu. Cetakan lama masih ikut terus. Ya seperti itu saran saya. Abaikan aja. Ya walah kon biyen koyo ngene. Kok sik nglayani wah sok-sokan suci. Wah gak warung ngono. Gitu. Nah seperti itu saudara ya, maju terus saja. Maju tak gentar, ojo gentar tak maju. Ya, nah itu saran saya. Silakan Pastor Dior kalau Dari mau saya nambahin. cukup, Bapak Gembala Ya. cukup. Ya. Silakan Pak Tri. Ya. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan berikan aplaus untuk kedua pemateri kita malam hari ini. Jadi malam hari ini ternyata peran orang tua yang terpenting Bapak Ibu. Bagaimana orang tua harus menjadi teman, bagaimana orang tua harus dapat dipercaya, bahkan kehidupan rohani orang tua itu harus menjadi teladan buat anak-anaknya. Sekali lagi kita berikan aplaus buat pemateri kita malam hari ini.